Saya mau berbagi sedikit pelajaran dari kisah manusia jatuh ke dalam dosa di Alkitab. Dalam kitab Kejadian, Tuhan memberikan peringatan kepada Adam, "Pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati." Namun ketika Adam memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, Adam tidak langsung mati secara fisik. Mengapa Adam tidak langsung mati saat itu juga? Untuk memahami hal ini, kita perlu melihat bagaimana Alkitab memandang kematian dan kehidupan. Dalam Alkitab, kematian bukan hanya berarti tubuh berhenti hidup atau berhenti berfungsi, tetapi juga berarti keterpisahan dari Allah sebagai sumber kehidupan. Ketika Adam jatuh dalam dosa, yang langsung terjadi bukan kematian fisik, melainkan rusaknya hubungan antara manusia dengan Allah. Hal ini terlihat jelas dalam kisah Taman Eden. Setelah memakan buah itu, manusia merasa takut, malu, dan bersembunyi. Hubungan yang sebelumnya dekat menjadi terputus. Inilah gambaran kematian rohani. Manusia masih hidup secara fisik, tetapi kehilangan persekutuan dengan Allah. Kematian fisik kemudian menjadi konsekuensi dari keterpisahan tersebut. Bayangkan seperti sekuntum bunga. Selama bunga itu masih terhubung dengan pohonnya, bunga itu hidup dan segar. Namun ketika bunga itu dipetik, bunga itu mungkin masih terlihat hidup untuk sementara waktu. Tetapi sebenarnya ia sudah terpisah dari sumber kehidupannya dan hanya menunggu waktu sampai akhirnya layu. Bahkan dia kehilangan kemampuan untuk bertumbuh, bahkan berkembang biak. Demikian juga manusia. Ketika manusia terpisah dari Allah, manusia masih hidup secara jasmani, tetapi sebenarnya sudah kehilangan sumber kehidupan yang sejati. Alkitab sendiri sering menggambarkan hidup sebagai hubungan dengan Allah. Yesus berkata bahwa hidup yang kekal adalah mengenal Allah, artinya memiliki hubungan yang erat dengan Allah. Dan dalam perumpamaan anak yang hilang, sang ayah berkata, "Anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali." Padahal anak itu tidak mati secara fisik. Ia disebut mati karena meninggalkan ayahnya, dan disebut hidup kembali ketika kembali kepada ayahnya. Kisah Adam sebenarnya bukan hanya cerita masa lalu. Ini adalah gambaran kehidupan manusia sampai hari ini. Setiap kali manusia memilih jalannya sendiri dan menjauh dari Tuhan, disitulah keterpisahan terjadi. Dan ketika manusia kembali kepada Tuhan, disitulah kehidupan dipulihkan. Melalui Yesus Kristus, Tuhan membuka jalan agar manusia dapat kembali memiliki kehidupan rohani, memiliki hubungan yang dipulihkan dengan Allah melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, hidup sejati bukan hanya soal tubuh yang masih bernafas. Hidup sejati adalah berjalan bersama Tuhan sebagai sumber kehidupan. Dan ketika manusia tetap tinggal di dalam Tuhan, disitulah kehidupan yang sebenarnya ada. Semoga bermanfaat dan Tuhan Yesus memberkati.